Oke guys, so welcome back to my vlog. Hari ini saya akan mengorek-orek sedikit tentang arsip di era digital. So bagaimana dan apa yang akan saya bahas di vlog hari ini? Ikuti terus vlog saya. Dan sebelum itu, intro. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang transformasi digital kearsipan bersama teman-teman yang ada di arsip. Dan pagi ini saya akan menyapa teman-teman yang sedang bekerja, yaitu ada di pengolahan. Halo pagi pengolahan. Oke, terlalu banyak jadi kita lewati aja. Mereka sedang bekerja tentang pengentrian buku untuk perpustakaan keliling nanti. Lalu kita langsung masuk ke ruangan kearsipan teman-teman yang ada di arsip. Halo arsip, selamat pagi. Oke. Ya, biar nggak apa-apa nggak kelihatan. Jadi seperti begitu tadi. So lanjut kepada pembahasan tentang transformasi digital kearsipan. Kita berpindah. Oke, kembali lagi bersama saya Michael. Kita dari bidang kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika. Oke, kita di sini akan membahas permasalahan di aplikasi Sri Kandi, di mana kepanjangan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Oke, jadi kita langsung pada topiknya. Permasalahan dari aplikasi Sri Kandi ini adalah di mana betul banyak OPD di mana OPD itu belum bisa mengaplikasikan aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Sri Kandi. Dan sebenarnya untuk penggunaannya sudah kita buatkan ya, bagian-bagian unit kearsipannya atau adminnya di tiap-tiap OPD. Jadi sudah ada, kemarin sempat kita buat sosialisasi tentang aplikasi Sri Kandi ini dan langsung membuat admin-adminnya di tiap-tiap OPD dan beserta berapa distrik ya? 5 ya? 5 distrik, dan di mana 5 distrik ini sudah dibuatkan juga struktur organisasinya beserta dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mimika. Lalu masalah yang kami dapatkan adalah belum digunakan sepenuhnya oleh tiap-tiap OPD, hanya baru membuat struktur organisasinya di tiap-tiap OPD tersebut. Nah, kenapa kami bilang belum sempat digunakan aplikasinya? Dikarenakan minimnya pengetahuan tentang aplikasi ini, karena aplikasi ini juga baru ya, baru saja. Tapi untuk kita yang di kearsipan sih sebenarnya sudah dari versi pertama, dari versi Sri Kandi yang versi 1 yang sempat kemarin diadakan oleh pihak Andri ya, dari pihak Andri yang didatangkan langsung oleh narasumbernya yaitu Pak Rahman dengan Ibu Nuning beserta salah satu pemimpinnya yang berada di sana. Saya pun lupa namanya. Salam buat Pak Rahman dan Ibu Nuning beserta jajarannya. Ya, salam sehat, salam arsip juga. Lalu kembali lagi pada topik, yaitu sudah sampai ke aplikasi versi 1. Lalu setelah itu COVID ya, akhirnya kita terjeda untuk melanjutkan aplikasi ini. Lalu setelah itu masuk di tahun 2022 kemarin, ternyata sudah di-upgrade ke versi kedua. Kami pun juga baru tahu dari kearsipan di Mimika. Dan pada akhirnya kita membuat sosialisasi kegiatan dan langsung dibantu juga dengan Ibu Gesa
selaku narasumber beserta Ibu Nuning dan Pak Rahman. Itu pun Pak Rahman baru tiba, langsung kami panggil untuk bergabung. Lalu setelah kita membuat struktur organisasinya, akhirnya belum sempat kita menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut, cara mengirim surat, cara penomoran surat, lalu menerima surat masuk keluar, lalu siapa-siapa saja yang bisa membuka surat tersebut yang kami kirimkan, lalu surat itu apakah bersifat umum, rahasia, segera dan lain sebagainya, itu belum dijelaskan secara detail. Maka dari itu permasalahannya kita belum menggunakan aplikasi tersebut. Masih tersendat di mana tiap-tiap OPD belum mengerti cara penggunaan aplikasi tersebut. Dan jika nantinya sudah dipakai, itu sangat mempermudah kita dalam bekerja untuk mengirim surat dari OPD satu ke OPD lainnya. Lanjut permasalahan kedua, yaitu minimnya jejaring internet dari kecamatan-kecamatan yang susah dijangkau internet, yaitu salah satu contohnya apa ya? Ya, distrik Amar, Kutai Buru ya, Kutai Buru yang paling ujung sekali itu paling dekat dengan Kaimana ya, Kaimana. Lalu Ipaya juga belum ya. Mana lagi ya? Dia yang di bagian pegunungan ya, banyak pokoknya. Jadi ada beberapa daerah di pesisir pantai dan pegunungan itu yang belum terdapatkan jaringan wifi atau jaringan internet maupun lain sebagainya. Jadi itu yang mempersulit kita dalam penggunaan aplikasi itu secara meluas, secara besar, itu sangat sulit. Jadi di situ kendala di mana kita harus mungkin akan membangun relasi antara pihak pemerintah provinsi maupun pusat untuk mungkin bisa dibantu teman-teman kita yang belum mendapatkan jaringan internet yang cukup bagi mereka agar tidak ketinggalan tentang informasi umum maupun informasi pemerintahan yang ada di kota. Jadi ya harapan kami seperti begitu ya, segera ada jaring internet agar teman-teman kita yang jauh bisa menjangkau informasi-informasi baik itu pemerintahan maupun umum. Nah, lalu yang kami inginkan untuk kedepannya yaitu mungkin dari pihak ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, mungkin bisa lebih intens kami juga untuk pembelajaran penggunaan arsip Sirkandi ini, yaitu agar kedepannya bisa dipercepat penggunaannya dan mudah dimengerti oleh tiap-tiap OPD maupun distrik, dan juga bukan hanya distrik saja maupun kelurahan ya, terus pihak apa lagi yang harus ini, swasta ya, swasta dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya pemerintahan saja, namun para pembisnis-pembisnis yang ada di Timika ataupun pihak-pihak swasta lainnya dapat menggunakan aplikasi ini untuk lebih gampang mencapai penguatapan era digital di Kabupaten Mimika. Dan lebih khususnya tempat kita ini sudah dicap sebagai Kabupaten Smart City ya, Smart City. Jadi itu kita mempercepat agar mungkin swasta menghubungi pihak pemerintah mana-mana itu gampang untuk mengirim suratnya, dan mengurangi kecelakaan dalam bekerja ya.
Jadi tidak perlu capek-capek untuk kita menggunakan kendaraan mobil maupun motor untuk mengirim surat seperti ini. Surat ini manual, kita harus lipat, kita isi dalam amplop, kita taruh, kita antar. Dan untung juga kalau surat yang kami tuju kepada orang tersebut orangnya ada. Jikalau tidak ada, itu sangat sulit untuk kita mengantar suratnya. Apalagi surat itu bersifat segera atau dilaksanakan ya, secepatnya dilaksanakan, urgent ya. Contohnya mungkin dari Bapak Bupati ingin mungkin segera mungkin untuk menyiapkan ini, lalu harus segera ditanggapi oleh kepala dinas yang terkait. Baru kepala dinas tersebut mungkin sedang berada di luar kota atau perjalanan dinas. Akhirnya beliau tidak tahu bahwa ada surat masuk yang sangat urgent atau sangat penting yang harus segera diselesaikan. Lalu di aplikasi ini sangat bagus adanya, karena selain kita bisa gunakan di komputer, kita pun bisa menjangkau melalui HP. Jadi dimana ketika memang mungkin harus segera di ACC oleh si pengguna atau kepala dinas, dia bisa menggunakan aplikasi Srikan ini melalui jarak jauh. Tinggal buka HP atau smartphone, buka, langsung dibaca di ACC dan diterima, lalu dia teruskan kepada bidang-bidang terkait yang akan melaksanakan isi surat tersebut. Jadi tidak perlu menunggu lama, langsung tinggal beliau ACC ke bidang-bidang tersebut. Maupun juga tentang penandatanganan surat, itu pun sudah dimudahkan oleh aplikasi ini, aplikasi Srikandi, di mana sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membuat tanda tangan elektronik. Jadi tanpa perlu kita mau setengah mati untuk mendapatkan tanda tangan bahasa, tanda tangan elektronik pun sudah sah. Karena tanda tangan itu, di dalam tanda tangan elektronik di dalam itu ada barcode, dan dalam barcode itu ada tanda tangan si pemilik tanda tangan yang sah di mata hukum dan sah di mata pengguna dan sebagainya. Lalu surat fisik ini bisa kita scan, lalu diikutsertakan terlampir dalam surat yang akan kita kirimkan. Jadi ketika mungkin OPD ya mau gunakan untuk mendapatkan bukti fisik, kita bisa lakukan scan ya, lalu kita kirim ke OPD yang membutuhkan bukti fisiknya, ataupun bisa saja kita langsung sertakan dengan bukti fisiknya atau surat fisiknya, lalu dibuat oleh yang macam contoh di kita dari ahli media bisa membuat logonya ya, bahwa salinan asli begitu ya, salinan dari yang asli ya, seperti itu. Lalu inovasi-inovasi yang diberikan oleh aplikasi Srikandi ini yaitu penciptaan arsipnya itu sangat cepat dan sangat mudah. Di situ sudah ada 4 instrumen ya. Salah satunya instrumen klasifikasi atau penomoran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk setengah mati mau cari-cari, mungkin nomor ini sekian-sekian, ya 005 undangan, udah ada di situ. Karena di dalam aplikasi itu mempermudah kita untuk bekerja dalam hal surat menyurat. Lalu untuk lebih gampangnya lagi, kita mengurangi penggunaan kertas agar terciptanya go green gitu ya. Itu harapan dan dari penggunaan arsip ini, penggunaan Srikandi ini untuk kita menuju ke go green, menciptakan surat tanpa menggunakan kertas. Jadi tidak mengurangi
tidak mengurangi pohon-pohon yang ada, ya begitu ya. Lalu ada juga fitur di mana pemeliharaan arsip, dan itu secara utuh dan terpercaya. Maksud juga terpercaya karena ketika sudah di aplikasi tersebut itu sangat aman dan tidak semua orang bisa menjangkau unit-unit kearsipannya atau admin-admin APD dari APD lain karena sudah dibuat password yang berbeda-beda. Lalu yang bisa menginput itu hanya admin kabupaten gitu. Lalu untuk yang ketiga adalah fitur penggunaan oleh yang terpercaya atau oleh yang berhak. Contohnya Bapak George selaku contohnya ya, Bapak George selaku kepala dinas, ya hanya Bapak George saja yang bisa menggunakan unit atau adminnya sendiri. Jadi saya nggak bisa mengorek-ngorek beliau punya unitnya sendiri ataupun isi di dalam tersebut. Hanya si pengguna yang berhak menggunakan admin akunnya tersebut, seperti begitu. Lalu juga ada fitur yang terakhir itu apa ya? Penyusutan ya? Ya, yaitu fitur penyusutan arsip, di mana di situ bisa memelihara arsip. Lalu ada juga pemusnahan arsip ya, pemusnahan arsip serta menyerahkan arsip kepada pihak arsipan yang berada di kabupaten tersebut, yaitu di dinas kami, dinas perpustakaan dan arsip ya, penyerahan arsip statis. Jadi bisa diserahkan langsung kepada dinas perpustakaan dan arsip daerah melalui aplikasi Sirkandi. Jadi banyak di dalam aplikasi ini yang sudah mempermudah pekerjaan kita. Jadi tidak perlu lagi kita capek-capek untuk yang aturannya sudah dibuat simpel malah jadi susah, enggak. Jadi di aplikasi ini sudah mempermudah kita dalam bekerja mengenai surat menyurat ataupun pemeliharaan, pemusnahan dan penyerahan arsip dan lain sebagainya. Itu sudah sangat mudah, dan untuk menjangkau orang-orang yang sangat dibutuhkan sangat cepat. Jadi begitu. Untuk solusinya yang ingin kita capai, segera diadakan BIMTEK ya, BIMTEK, lalu diklat maupun magang, baik itu di bidang kearsipan sendiri, di bidang kami maupun di bidang tiap-tiap OBD yang pengguna Sirkandi ini, agar kedepannya tidak perlu lagi kita pergi tiap-tiap OPD untuk ini cara penggunanya, ini tidak perlu. Jadi kita panggil mereka, kita rekrut untuk kita belajar bersama. Bila perlu langsung praktek di dalam diklat tersebut ya, atau BIMTEK tersebut, agar mereka cepat memahami tentang aplikasi ini. Jadi ya harapan kami ataupun solusi yang ingin kita capai yaitu segera diadakan bimbingan teknis maupun lain sebagainya agar cepat terselenggaranya aplikasi Sirkandi yang telah diciptakan oleh pihak Andri. Lalu mungkin itu saja ya. Jadi itu saja yang kami bahas mengenai arsip ini. Lalu nanti sedikit akan saya tampilkan pengguna-pengguna aplikasi Sirkandi yang ada di Kabupaten Mimika, yang dimana sudah dibuatkan unit kearsipannya dan jabatannya dan lain sebagainya. Dan berikut contohnya.
Oke, itu tadi adalah cuplikan mengenai tentang pengguna-pengguna yang sudah ada di aplikasi Srikandi bagian Kabupaten Mimika. Jadi itu saja dulu yang kami akan bicarakan di vlog kali ini ya. Jadi itu, baik saya Michael, kami undur diri. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengucapkan salam arsip. Bye bye, see you in the next time and see you in the next video. Bye.